Assalamualaikum Pak Andri, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, sehat Bu Vera. Bagaimana Pak Vera, sehat? Alhamdulillah sehat nih, sehat Pak. Iya Vera. Baiklah Pak Andri, pada kesempatan kali ini apa yang Pak Andri ingin sampaikan? Baik Bu, saya sih sebenarnya ingin menyampaikan tentang permasalahan studi saya Bu. Jadi saya sedang melanjutkan studi S2 saya saat ini, namun saya sekarang udah semester ketiga Bu ya. Cuma ada beberapa hal yang saya khawatirkan, yaitu saya khawatir tidak bisa selesai tepat waktu. Kalau studi S2 kan normalnya itu 4 semester ya Bu ya. Sekarang saya udah semester 3 dan timelinenya harusnya sudah mencapai ke proposal tesis, nanti harus ada seminar, lalu baru sidang tesisnya. Cuma saya belum sampai semester 3 ini belum mencapai target itu gitu Bu. Begitu Bu. Kira-kira yang jadi kendalanya itu apa ya Pak? Kendalanya sih sebenarnya utamanya manajemen waktu Bu. Jadi ada beberapa di tahun ini ya, di semester ini khususnya saya mendapat beberapa tugas yang memang semuanya itu tingkat prioritasnya tinggi ya, baik di dunia kerja maupun di guru penggerak ini. Kemarin kan mulai di semester ini, jadi numpuk yang saya pikirkan bisa bisa dilalui, ternyata manajemen waktu yang susah juga gitu, ngatur waktunya gitu maksudnya Bu. Itu sih Bu masalahnya Bu, utama. Jadi berdasarkan cerita Pak Andri ini, sebenarnya Pak Andri itu ingin diraih gitu ya, merampungkan proposal untuk tujuannya, tapi terkendala banyak kegiatan dan tanggung jawab di sekolah gitu ya Pak ya. Betul Bu. Ya. Kira-kira dalam waktu dekat ini apa cara Pak Andri untuk menyelesaikan target Pak Andri ini? Sebenarnya sih di waktu dekat ini ya Bu ya, Desember ini saya inginnya kalaupun tidak sampai selesai proposal itu, tapi sudah mencapai arah dan tujuan atau permasalahan penelitiannya sudah saya temukan, lalu tempat penelitian, waktu, lalu sampelnya berapa, di mana, itu sudah saya sudah bisa ditentukan dan disepakati oleh dosen. Hingga walaupun nanti misalkan agak telat di Januari, ya minimal maksimal Januari saya sudah bisa selesai proposal tesisnya dan sudah bisa kolokium Bu. Gitu Bu. Oke. Jadi targetnya di bulan Desember ini ya paling lambat. Pengennya Desember Bu. Kira-kira menurut Pak Andri, kalau sekarang itu untuk mencapai target Pak Andri itu, kira-kira sekarang Pak Andri ada di stage berapa tuh Pak? Saya kalau dinilai Bu ya, dari 1 sampai 10 masih 3 kayaknya Bu, masih belum jalan sekarang ini. Jadi judul itu masih belum fix, lalu revisi tugas-tugas untuk ngumpulin jurnal dan buku pun saya belum baca semua gitu Bu. Jadi belum mendapat kesimpulan arah permasalahan penelitian atau arah penelitiannya mau kemana. Itu sih yang jadi kekhawatiran saya ya Bu ya. Jadi saya nggak bisa Bu, maksudnya nggak bisa concern di satu urusan gitu. Jadi kadang harus dibagi waktu gitu, harus concern ke sekolah, harus concern ke guru penggerak gitu. Itu fokusnya itu pecah gitu. Nah itu Bu yang saya bingungkan gitu saat ini. Jadi saat ini tuh Pak Andri masih bingung fokusnya kemana gitu ya Pak ya. Betul Bu. Apa yang harus dikerjakan dulu gitu ya Pak ya. Betul Bu. Kira-kira
hal apa saja nih Pak ya yang harus Pak Handri siapkan supaya target-target baik di kuliah atau di sekolah atau di guru penggerak itu bisa berjalan seimbang gitu Pak. Kira-kira hal apa saja yang harusnya Pak Handri bisa lakukan gitu dalam waktu dekat ini? Sebenarnya sih masih ada, kita masih di tanggal 5 Desember ya Bu ya. Berarti masih ada 25 hari untuk nyampe akhir Desember. Kalau saya konsisten tiap minggu misalkan saya menyisakan waktu dan fokus terhadap penelitian saya, mungkin di akhir Desember saya bisa menyelesaikan minimal setengah dari proposal itu udah jadi gitu Bu. Yang bisa saya lakukan adalah sepertinya saya akan memfokuskan beberapa hari, 1-2 hari, minimal 1 hari ya dalam 1 minggu itu fokus untuk tidak mengerjakan yang lain tapi fokus di sini gitu Bu, di tesis ini. Inginnya saya sih gitu yang saya pikirkan Ibu ya. Gitu. Nah, jadi intinya dalam waktu dekat ini tuh Pak Handri bisa fokus pada satu pekerjaan gitu ya Pak ya. Jadi intinya di manajemen waktu intinya Pak ya. Betul. Karena di bulan Desember ini sebenarnya masih ada waktu, kalau misalkan Pak Handri bisa membagi waktu itu dengan baik, mudah-mudahan semuanya bisa terkejar gitu ya Pak ya, bisa tercapai. Amin. Ya Pak ya. Iya betul. Kira-kira menurut Pak Handri siapa yang bisa bantu Pak Handri untuk mengingatkan atau membantu Pak Handri menyelesaikan tugas-tugas tersebut Pak? Sebenarnya sih yang paling utama sih sebenarnya yang bisa menyelesaikan khususnya ini Bu ya, tesis ya, adalah pembimbing saya sih. Semoga itu yang pertama, lalu ya di pihak keluarga juga bisa dengan legowo gitu ya, saya tinggalkan atau saya fokus di tesis, berarti kan saya tidak bisa terlalu banyak di rumah atau saya harus datang di satu tempat yang memang saya bisa fokus gitu Bu, sendirian gitu sih Bu. Jadi yang bisa membantu tuh ya dosen ya. Paling baik. Oke. Kalau dari program guru penggerak ini Pak, ada lagi nggak yang lain selain yang bisa membantu Bapak gitu untuk mengingatkan tugas-tugas gitu? Kalau fokus di tesis sih dosen ya Bu ya. Cuma kalau saya di tugas yang lain kayak misalkan guru penggerak ya, fasilitator pastinya, fasilitator, lalu teman-teman pengajar praktik juga itu sangat berpengaruh, bisa bantu. Dan kalau di tugas-tugas sekolah ya kepala sekolah khususnya dan teman-teman di manajemen yang bisa nge-backup atau ngingetin atau bantuin Bu. Itu Bu. Oke. Jadi saat ini yang Pak Handri orang-orang di dekat Pak Handri itu bisa sangat membantu Pak Handri ya Pak ya. Betul Bu, betul. Ya jadi. Kira-kira kapan tuh Pak Handri mau mulai konsen untuk membagi waktu ya Pak ya, karena bulan Desember ini masih ada waktu untuk mengejarnya. Kira-kira kapan Pak Handri bisa mulai konsisten misalnya mengerjakan tugas ini supaya semuanya bisa tercapai gitu Pak? Saya sih tertarik ini kan sebenarnya ada momentum ya. CGP ini kan selesai, saya baru kepikiran nih ya. CGP ini kan selesai minggu depan kalinya elaborasi, terus kita selesaikan tugas. Ada aksi nyata mungkin yang agak lama ya waktunya sampai Maret tadi saya lihat. Jadi ketika tugas-tugas yang lain yang masih bisa, yang belum dan tidak bisa ditunda saya selesaikan, maka di minggu depan tuh udah kosong kelihatannya. Nah kalau di minggu depan kosong berarti ya saya bisa fokus untuk benar-benar di tesis. Namun ya balik lagi tantangannya adalah di hari itu hari libur kan, hari libur sekolah, yang pasti ada permintaan dari pihak keluarga atau dari istri ada dari ibu gitu yang datang sini pulang misalkan. Nah itu juga jadi tantangan baru. Iya, tantangan baru. Apa nanti bisa fokus beneran atau saya harus
bagi waktu gitu dengan keluarga saya. Jadi saya agak ya mungkin harus komit di 1-2 hari dalam 1 minggu itu Bu, yang saya pikirin sih gitu. Saya kayaknya harus atau 2 hari dalam 1 minggu itu komit dan minta diingatkan ke istri mungkin ya Bu ya, sebagai pendukung untuk saya benar-benar fokus di di tesis ini khususnya ya Bu ya. Kalau di sekolah kan udah selesai tuh, udah bagi rapor. Iya, Kalau di betul. CGP juga selesai, tinggal yang di sini. Gitu, Bu. Oke. Jadi kesimpulannya sekarang Pak Andi untuk CGP ini karena sudah mau selesai, jadi banyak waktu ya Pak ya. Maksudnya banyak waktu untuk di tesis dan mungkin membagi waktu juga dengan keluarga gitu ya Pak ya. Betul, Bu. Paling ya keluarga nanti pembagian Iya. waktunya. Cuma ya gitu ya. Saya kadang-kadang itulah saya pikir faktor-faktor eksternal ini yang kadang-kadang tuh nggak bisa kita hindari, kayak misalkan tadi ya keluarga, terus ibu gitu ya. Kalau sudah di pulang kampung kan kadang suka lupa. Iya betul. Kita malah kebanyakan main ya. Nah itu yang harus saya mungkin ya dari sekarang, apa ya harus saya lakukan ya, mungkin saya bikin apa namanya timeline gitu kali ya. Iya Pak. Minggu ini tanggal sekian saya harus fokus, misalkan tanggal sekian saya boleh main gitu. Jadi saya pun nanti kasih jadwal itu ke orang tua, ke istri saya gitu. Kapan kita bisa main, kapan saya nggak bisa gitu mungkin ya. Jadi Oke. lebih terarah lah nantinya pas walaupun libur gitu ya. Gitu Bu. Oke. Kayak Jadi gitu. berdasarkan gambaran Pak Andi tadi, sekarang mulai tergambar gitu ya untuk kedepannya, untuk beberapa minggu ke depan, Pak Andi sudah bisa membagi waktu ya Pak ya, mungkin membuat Hmm, timeline atau membuat skala prioritas ya Pak ya, untuk apa yang harus dilakukan terlebih dahulu gitu ya Pak ya. betul Eh, Bu. Jadi obrolan ini cukup membuat saya jadi berpikir bahwa iya juga ya gitu Pak, kayak minggu minggu besok itu udah kosong. Saya bisa fokus untuk benar-benar cari data, baca jurnal, untuk fokus di ini waktu yang tepat untuk fokus di tesis ya Bu ya menurut saya. Karena untuk kerjaan yang lain kayak di sekolah dan di CGP udah mulai mau libur, ini bukan libur sih sebenarnya, sudah mulai tidak ada kegiatan rukol, terus kegiatan apa namanya tugas-tugas gitu sudah mulai sedikit lah walaupun ada ya nanti iya. sudah mulai sedikit. Ya setelah tanggal kita nanti Loka Karya ketiga itu kan katanya sudah stop dulu ya sampai bulan Februari atau Maret gitu. Jadi memang betul di pertengahan bulan Desember sampai akhir ini pas libur ini itu memang benar-benar free. Saya seharusnya bisa memanfaatkan itu dan bisa bikin kayak timeline saya mau ngapain, kapan waktunya main, kapan waktunya saya fokus gitu gitulah. Mudah-mudahan bisa saya konsisten ya melakukan ini. Iya Pak. Jadi sekarang sudah mulai tergambar ya Pak ya, Pak Andi apa yang akan dilakukan beberapa minggu ke depan itu sudah tahu gitu ya Pak ya, apa yang harus dikerjakan ya Pak ya. Iya, mungkin saya akan awali dengan eh, mengatur dari tanggal ya. Desember ini ada 4, masih ada 3 minggu lah ya. Dari 3 minggu itu mau ngapain, minggu ini mau ngapain, minggu ini mau ngapain, hari ini mau ngapain, tanggal sekian pulang kampung misalkan, tanggal sekian pulang ke rumah, terus melanjutkan pengerjaan tesis dan lain-lain. Itu mungkin akan saya catat ya Bu ya, akan saya tulis lebih detail dan saya akan share ke keluarga saya gitu biar tidak bentrok nanti waktunya gitu Bu. Alhamdulillah. Akhirnya ini ya Pak ya, ketemu juga solusinya ya Pak ya. Alhamdulillah Bu. Iya. Terima kasih Vera sudah bersamai lah, setidaknya saya jadi bisa berpikir gitu, maksudnya bisa berpikir ulang. Oh ternyata ada waktunya, betul Iya. juga gitu. Ya Alhamdulillah Pak ya, di apa namanya di akhir Desember ini ternyata ada liburnya juga gitu. Iya benar. Saya kira sampai akhir Desember itu masih ada tugas, ternyata alhamdulillah sudah eh, apa
ada libur gitu ada ya, libur dan lumayan lama sampai Februari kan. Pak? Iya betul Pak. Jadi mungkin kalaupun telat Februari itu saya harus selesai itu proses kalau mau lulus di tepat waktu ya Bu ya. Iya Pak. Saya doakan mudah-mudahan selesai tepat waktu, Pak Andi bisa konsisten gitu, bisa konsentrasi gitu ya untuk menyelesaikan tes Pak ya Pak ya. Amin. Ya, baiklah Pak Andi, terima kasih ya Pak Andi ya. Pada kesempatan kali ini Pak Andi sudah mulai tergambar, sudah mulai tahu nih fokusnya mau kemana ya Pak ya. Betul Bu, alhamdulillah sudah mulai ada gambaran lah sedikit. Nanti tinggal saya rancang lagi lebih detail. Betul Bu. Terima kasih banyak Pak Andri. Mungkin beberapa bulan ke depan ya akan saya tanya lagi nih Pak, bagaimana kelanjutannya nih Pak ya? Kita akan refleksi lagi. Baik Bu, saran saya sih di bulan Februari awal ya atau Januari akhir kita ada refleksi lagi biar kalaupun saya tidak ada yang miss gitu ya, ada yang terlewat jadi keingetin gitu, masih ada Februari nih untuk diperbaiki. Iya betul Pak. Nanti saya minta coach lagi sama Ibu. Iya betul Pak. Semoga semuanya lancar ya Pak ya. Amin, amin Bu. Baik, Terima kasih Bu baik Vera. sekolah, baik di perkuliahan ataupun di TKP-nya ataupun di keluarga, keempat-empatnya gitu ya bisa Amin. berjalan seimbang gitu Pak ya. Amin Bu. Ya. Terima kasih Pak Andri sudah berbagi pengalamannya. Iya. Oke. Terima kasih juga saya Bu sudah diarahkan sehingga saya bisa berpikir ternyata iya juga ya, ada waktunya gitu, ada yang bisa saya atur gitu, saya manage, ternyata bisa ada jawaban dan setidaknya ada pencerahan lah buat saya untuk oh ternyata masih bisa nih saya menyelesaikan tepat waktu. Oke, baik Pak Andri, mungkin sampai sini dulu ya Pak ya. Nanti kita lanjut lagi di awal Januari ya Pak ya. Oke Bu, terima kasih Bu Vera. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andri. Terima kasih Bu Vera.